Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku akan membahas materi tentang sistem magnitudo bintang. Materi ini masih berkaitan dengan video aku sebelumnya tentang radiasi benda hitam. Kalian bisa cek dulu videonya sebelum melanjutkan ke video ini. Aku waktu itu membahas tentang radiasi benda hitam berawal dari pembahasan ini, yaitu intensitas benda hitam. Menurut Joseph Stefan, intensitas benda hitam itu setara dengan temperatur benda hitam pangkat 4. Setaranya itu seberapa? Setaranya dikalikan dengan konstanta sigma ini, yang mana kemudian Boltzmann mengungkapkan bahwa besarnya konstanta tersebut adalah 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Nah, di mana intensitas ini merupakan daya per satuan luas atau ditulis seperti ini, atau dalam astronomi kita kenalnya dengan intensitas ini sebagai flux dan si daya ini sebagai luminositas. Jadi kalian sudah lihat tadi bahwa luminositas itu merupakan daya. Daya adalah energi yang dipancarkan tiap satuan waktu. Untuk luminositas bintang sendiri merupakan energi yang dipancarkan tiap satuan waktu oleh seluruh permukaan bintang. Jadi kalian sudah lihat tadi bahwa daya persatuan luas adalah konstanta Stefan Boltzmann dikali temperatur pangkat 4. Atau kita bisa tulis daya adalah si luas dikali sigma T pangkat 4. Dan untuk di bintang, daya ini adalah luminositas dan luasannya sendiri kita selalu menganggap bahwa bintang sebagai bola, sehingga kita bisa tulis 4πr kuadrat sigma T pangkat 4. Nah, itu adalah besar energi persatuan waktu yang dipancarkan oleh seluruh permukaan bintang. Bagaimana dengan flux? Flux ini adalah besar energi persatuan waktu juga, tetapi yang kita terima sebagai pengamat. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya pada gambar kiri ini. Luasan yang ini adalah yang bagian dari bintang, ya, kita sebut di sini A. Dan ini R ini adalah sebagai si radius bintang. Nah, jadi sumber dari bintang ini memancarkan energi ke luasan dan kita tinjau sebesar A ini. Nah, jika pengamatnya ada pada jarak 2R, maka energi yang semula disebarnya pada luasan A harus disebar ke luasan yang lebih besar lagi. Dalam hal ini adalah untuk jarak 2R harus disebar pada luasan sebesar 4 kalinya A. Dan begitu juga jika pengamatnya berada pada jarak 3R di sini, energi yang semulanya hanya disebar pada luasan A saja harus disebar ke luasan sebesar 9 kalinya A. Nah, ini yang kita kenal sebagai hukum kuadrat kebalikan. K dapat ditulis sebagai berikut. Flux atau besar energi yang diterima pengamat adalah luminositas dibagi 4πr kuadrat, dan sekarang ini adalah R kecil, merupakan jarak pengamat dari bintang. Beda dengan yang di atas. Yang di atas adalah R besar, ini adalah radius dari bintang. Kemudian kita bahas tentang skala magnitudo. Nanti kita akan membahas ada 2 skala magnitudo, yaitu magnitudo semu dan magnitudo mutlak, atau apparent magnitude dan absolute magnitude. Untuk apparent magnitude di sini pertama diungkapkan oleh Hipparchus bahwa bintang dengan magnitudo 1 atau skala 1 100 kali lebih terang daripada bintang dengan magnitudo 6. Jadi ini bulatannya yang semakin besar berarti semakin terang. Bisa kalian lihat sendiri di peta-peta bintang biasanya digambarkan dengan bulatan seperti ini, dan semakin besar artinya bintangnya semakin terang. Terus menurut Hipparchus, skala magnitudo 1 itu 100 kali lebih terang daripada yang skala magnitudonya 6.
karena sifatnya logaritmik ya, bisa ditulis seperti yang ada di kotak ini, bahwa F2 per F1 adalah 100 pangkat M1 kurang M2 per 5. Di sini aku tambahkan juga yang magnitudo kecil itu berarti lebih terang ya. Jadi kalau angkanya 1 ini justru yang lebih terang daripada yang angkanya 6. Nah, kalian ini bisa cek sendiri bahwa misal kita mau meninjau bintang dengan magnitudo 6 dan bintang dengan magnitudo 1. Maka kita bisa hitung bahwa bintang dengan magnitudo 6 100 kali lebih redup daripada bintang dengan magnitudo 1 ya. Jadi diperhatikan di sini aku menulisnya F2 itu yang magnitudo 1 ya. Jadi yang magnitudo 1 ini 100 kali lebih terang daripada yang magnitudo 6. Sebaliknya untuk bintang dengan magnitudo 6 itu 100 kali lebih redup daripada bintang dengan magnitudo 1. Atau dari persamaan ini, kalian bisa dapatkan persamaan yang ada di bawah ini, M1 kurang M2 adalah minus 2,5 log F1 per F2. Mungkin ini yang lebih sering kalian gunakan, atau dikenal dengan persamaan Poisson. Nah, di sini kalian sendiri bisa membuktikan dari sini F2 per F1 sama dengan 100 pangkat M1 kurang M2 per 5 untuk mendapatkan M1 kurang M2 sama dengan minus 2,5 log F1 per F2. Nah, kita bisa ubah-ubah persamaan ya. 100 ini kan sama dengan 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan M1 kurang M2 per 5. Atau kalian bisa kalikan langsung. Di sini bisa juga kalian tulis karena ini ada 2 per 5. 2 per 5 itu kan 0,4 ya. 0,4 kali M1 kurang M2. Biar gampang aja. Kemudian, di sini aku mau ubah lagi. F2 per F1-nya jadi F1 per F2. Kan aku inverse kan. Nah, juga pangkat di sini aku inverse kan. Jadi, pangkat minus 0,4 M1 kurang M2. Kemudian di sini dengan mengingat sifat logaritma, A pangkat B sama dengan C itu bisa ditulis dengan A log C sama dengan B. Ya. Begitu juga dengan persamaan ini, kalian bisa tulis bahwa minus 0,4 M1 kurang M2 sama dengan log F1 per F2. Jadi kan ini aslinya kalau kalian bentuk ini ya, bentuk logaritma harusnya 10 log F1 per F2, tapi biasanya yang basisnya 10 seperti ini bisa tidak ditulis. Jadi kalau apapun yang tulisannya log F1 per F2 berarti basisnya adalah 10. Kemudian tinggal kalian ubah lagi persamaannya dengan kali minus 0,4 ini di bawah ke ruas kanan jadi minus 10 per 4. 10 per 4 itu 2,5 log F1 per F2. Nah, kita lanjut untuk magnitudo mutlak. Tadi untuk magnitudo semu itu bergantung dengan flux. Flux ini kan bergantung juga dengan jarak sesuai yang aku tunjukkan di sini, ya, tergantung dengan jarak pengamat. Nah, masalahnya jika tergantung dengan jarak pengamat, ketika kita melihat bintang dan kita hanya berdasarkan magnitudo semuanya, kita tidak tahu apakah bintang tersebut benar-benar terang atau tidak. Sebagai contoh, aku tunjukkan di gambar ini. Nah, di sini ada Orion. Ini kan yang kalian lihat di langit, ada bahunya si Orion, kakinya, kemudian sabuknya. Tapi kenyataannya itu seperti ini loh. Jadi kalian ada di sini di bumi mengamati bintang-bintang. Nah, sebenarnya mereka itu kan jaraknya berbeda-beda. Di sini ditunjukkan ada Bellatrix, Betelgeuse, nebula Orion, dan bintang-bintang lainnya. Nah, dan kita tahu yang paling terang itu adalah Rigel yang kita amati. Kalian bisa lihat di sini bahwa Rigel itu jaraknya ada di sini, ya, sekitar 800 tahun cahaya.
ya. Si Rijal ini terang dan tidak berarti dia yang paling dekat. Nah, inilah fungsinya magnitudo mutlak. Kita mengetahui bintang itu benar-benar terang dengan meletakkan si bintang pada jarak 10 parsek. Jadi, seolah-olah ya kita meletakkan si bintang berjarak 10 parsek. Kalau semua diletakkan di jarak 10 parsek kan adil secara jarak. Berarti jika magnitudo mutlaknya kecil ya berarti beneran terang. Jika magnitudo mutlaknya besar berarti beneran lebih redup. Nah, kita berangkat dari persamaan yang tadi bahwa F2 per F1 sama dengan 100 pangkat M1 kurang M2 per 5. Nah, tadi sudah aku bilang di magnitudo mutlak ini kita seolah-olah meletakkan semua bintang pada jarak 10 parsek supaya mengetahui kecerlangan bintang yang sebenarnya. Di sini aku akan mengganti F2-nya adalah flux untuk bintang jika diletakkan pada jarak 10 parsek dan ini adalah flux yang kita terima jika diletakkan pada jarak sebenarnya. Kemudian M1-nya ini, karena F1-nya ini untuk yang jarak sebenarnya ya, yang keadaan aslinya, ini aku tulis M1-nya sebagai M kecil, magnitudo semu, dan M2-nya, karena di sini adalah untuk F10, aku tulis magnitudo mutlak, karena bintang ketika diletakkan pada jarak 10 parsek. Kemudian, kita bisa ubah fluxnya sebagai kita sudah belajar ya, F sama dengan L per 4pi jarak kuadrat. Nah, ini kita bisa tulis juga seperti ini. Jadi luminositasnya karena kita bicara satu bintang, luminositasnya ya sama. Nah, kemudian ini yang 10 parsek jika diletakkan pada jarak 10 parsek dan ini jarak bintang sebenarnya. Kemudian luminositasnya kita bisa coret dan juga 4pi-nya. Nah, kita jadi bisa tulis seperti ini. Kemudian sisanya adalah kalian tinggal mengubah-ubah persamaannya saja. Kuadratnya aku bawa ke ruas sebaliknya akan jadi akar. Ya, 100 sama seperti tadi, aku ubah jadi 10 pangkat 2. M kurang M per 5. Nah, karena kuadrat di sebelah sini aku pindah ruas, jadi diakarkan itu kan sama dengan pangkatnya bagi 2. Nah, ini juga bisa dicoret, berarti sisa 10 pangkat M kurang M per 5. Kemudian berarti D-nya adalah 10, 10-nya di sini adalah 10 parsek dikali 10 pangkat M kurang M per 5, jadinya adalah 10 pangkat M kurang M per 5 tambah 1. Yang mana aku tulisnya lanjutnya di sini ya. 10 pangkat M kurang M kecil kurang M besar per 5 tambah 1, ya aku tambahkan kurung di sini, itu sama dengan 10 pangkat M kurang M plus 5 per 5. Karena M kurang M per 5 tambah 1 itu kan sama dengan M kurang M per 5 tambah 5 per 5. Ya, jadi M kurang M plus 5 per 5. Ya, makanya didapat persamaan ini. Kalian simpan dulu persamaan ini, kita nanti akan pakai di modulus jarak. Dengan persamaan ini, nanti kita dapat modulus jarak. Selanjutnya, kalian bisa juga menggunakan persamaan ini. Persamaan Poisson, tetapi perhatikan di sini adalah magnitudo mutlak, dan di sini adalah luminositas. Urutannya masih sama. Tadi M1, M kurang M2. Sama-sama magnitudo semu, dan di sini F1 per F2. Sama-sama flux. Di sini juga sama, M1 kurang M2, dua-duanya magnitudo mutlak, dan di sini L1 per L2, sama-sama luminositas. Nah, berangkatnya bisa dari persamaan Poisson tadi. Agak mirip dengan sebelumnya, di mana F1 per F2 ini kita bisa substitusikan menjadi L per 4pi D1 kuadrat kali 4pi D2 kuadrat per L. Jika kita bicara bintang
dua bintang yang berbeda ya. Ini magnitudo mutlak bintang pertama dan magnitudo mutlak bintang kedua, tapi untuk magnitudo mutlak kan jaraknya diletakkan sama-sama di 10 parsek. Jadi D1 kuadrat dan D2 kuadratnya ini sama dan bisa dicoret. Itu juga dengan 4pi-nya, makanya tersisa L1 per L2. Itu untuk magnitudo mutlak. Nah, ini yang tadi aku bahas ya, bahwa sebenarnya magnitudo semu itu tergantung dengan jaraknya. Karena bintang yang sebenarnya terang belum tentu benar-benar terang, bisa jadi karena jaraknya. Aku lanjut ke modulus jarak. Tadi aku suruh kalian menyimpan persamaan ini. 10 pangkat M kurang M tambah 5 per 5. Nah, dari sini kita bisa buat modulus jarak. Modulus jarak itu ini. Untuk satu bintang, magnitudo semu kurang magnitudo mutlaknya. Ini merupakan ukuran jarak, tapi dalam bentuk perbedaan magnitudo semu dan magnitudo mutlaknya. Sudah jelas dari persamaannya ya. M kurang M ini disebut sebagai modulus jarak. Dia bisa mengungkapkan jarak juga loh. Nanti kita lihat di contoh soal. Nah, dari persamaan ini, kalian bisa buat dalam bentuk logaritmanya. Jadi, log D adalah, ya, jadi persamaan ini kita bisa bikin dalam bentuk logaritmanya seperti tadi juga. Ingat bahwa A pangkat B sama dengan C, kita bisa tulis dalam A log C sama dengan B. Berarti untuk ini, D sama dengan 10 pangkat M kurang M tambah 5 per 5, kita bisa ubah dengan log D sama dengan M kurang M plus 5 per 5. Ya, sisanya tinggal mengubah persamaan ini per 5, kita pindah ruas jadi 5 log D sama dengan M kurang M plus 5. Kemudian kita ubah lagi plus 5-nya dibawa ke ruas sebaliknya. Makanya kita dapat M kurang M sama dengan minus 5 plus 5 log D. Bagaimana ini bisa mengungkapkan jarak? Kita lihat di contoh soal berikut, aku ambil dari buku Carol Osley. Nah, di sini diberikan bahwa sudut paralaks Sirius adalah 0,379 detik busur. Kita harus menemukan jarak Sirius dalam beberapa satuan, parsek, tahun cahaya, satuan astronomi, dan meter. Kemudian temukan juga modulus jaraknya. Nah, di sini untuk mendapatkan jarak, kalian sudah belajar bahwa dari paralaks, jarak adalah 1 per paralaks. Dan paralaks dalam detik busur, jaraknya dalam parsek. Jadi, dari sini kita bisa dapatkan bahwa 1 per 0,379 parsek. Ya, jarak si Sirius. Jika kalian hitung, kalian akan dapatkan 2,64 parsek. Kita bisa ubah 2,6 parsek ya menjadi beberapa satuan lain. Aku mau ubah ke satuan astronomi dulu. Bahwa 1 parsek adalah 206,265 AU per parsek. Maka kalian akan mendapatkan 5,44 kali 10 pangkat 5 AU, satuan astronomi. Kalian juga sudah belajar bahwa satu satuan astronomi adalah jarak rata-rata bumi ke matahari yang besarnya 150 juta kilometer atau di sini 10 pangkat 11 meter ya per 1 AU-nya. Ya, karena di sini ditanyanya meter, aku tulis dalam meter dulu. Maka kan kalian dapatkan 8,14 kali 10 pangkat 16 meter. Kemudian dari meter ini baru aku bisa ubah ke tahun cahaya. Sebenarnya ini tergantung kalian sih. Ada juga yang hafal berapa 1 parsek berapa tahun cahaya gitu. Kalau aku urutannya menghafalnya seperti ini. Jadi ini aku serahkan lagi ke kalian. Jadi aku biasanya untuk mengubah meter ke tahun cahaya itu aku manual gitu. Karena aku nggak suka menghafal. Jadi kan satu kecepatan cahaya ya, 10 pangkat 8 meter per second. Terus 1 second itu kita kali, meter per second ini kita kalikan dengan 1 tahun. Kali 3.600 second. Ini adalah tahun cahaya. Maka kalian akan dapatkan 8,6 tahun cahaya. Nah, sekarang pertanyaan B gimana? Pertanyaan B juga gampang sih, tapi yang mau aku
ungkapkan adalah ini ya, modulus jarak, distance modulus. Jadi modulus jarak itu adalah minus 5 plus 5 log D. Ingat tadi kita saat penurunan rumus ya, D-nya itu dalam parsec. Ini harus kalian perhatikan. Jadi bisa juga kalau kalian nggak bisa jawab soal nomor A ya, misal ya. Jadi D-nya dalam bentuk 1 per paralaks. Ingat bahwa paralaksnya dalam detik busur. Jika kalian masukkan angkanya, kalian akan dapat hasilnya negatif. Apa artinya? Nah, di sini kan magnitudo semu kurang magnitudo mutlak. Bagaimana kondisinya supaya hasilnya negatif? Berarti kan magnitudo semuanya lebih kecil daripada magnitudo mutlaknya. Dari sini kalian dapat menyimpulkan bahwa jarak bintang tersebut lebih kecil daripada 10 parsec. Nah, tapi jika magnitudo semu lebih besar daripada magnitudo mutlak alias si modulus jaraknya adalah positif, kalian bisa menyimpulkan bahwa jarak bintangnya adalah lebih besar dari 10 parsec. Itu dia pembahasan dari aku. Sampai jumpa di pembahasan dan video lainnya. Bye-bye.